dengan tema peningkatan kualitas pedagang di pasar. Oke, saya Diva Salsabila Putri sebagai penyuluh 1. Saya Yuti Lasari sebagai penyuluh 2. Saya Jessica Nazla Farezi sebagai penyuluh 3. Saya Zahra Divya Putri, penyuluh 4. Oke, menyaksikan. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian pemaparan materi kita tentang peningkatan kualitas pedagang melalui teknik pemasaran yang tepat. Nah, mungkin kita lanjut ke diskusi terlebih dahulu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang merasa pemasarannya perlu diperbaiki, silakan. Saya merasa masih sulit, Bu. Kadang meskipun banyak yang lewat, tapi tidak banyak yang berhenti, Bu. Oke Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini biasanya sering terjadi bagi pedagang biasanya gitu ya. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu siapa target pasar kita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu siapa target pasarnya? Bu, mungkin pembeli yang mencari barang kebutuhan sehari-hari, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian mereka. Atau sekali lagi Bapak Ibu sudah mengetahui siapa target pasar kita. Nah, selanjutnya kita harus melakukan langkah promosi yang terdekat terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus lakukan membuat banner yang menarik gitu, sehingga pelanggan mau mampir ke toko kita. Nah, seiring berjalannya waktu, kita juga bisa menggunakan teknologi sebagai sarana promosinya. Teknologi, Bu, maksudnya seperti apa ya, Bu? Betul, teknologi. Dengan teknologi kita bisa mempromosikan barang kita, bisa melalui Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Nah, di sana kita bisa memberikan diskon sehingga menarik pelanggan kita untuk melihat produk kita gitu. Karena kan dengan adanya diskon, biasanya pembeli itu, oh ada diskon nih, mau beli lagi. Biasanya seperti itu ya. Tapi, Bu, saya tidak terlalu paham menggunakan sosial media, Bu. Tidak masalah, kita bisa memulai dengan hal yang sederhana. Mungkin kita bisa meminta bantuan teman, meminta bantuan saudara, atau hanya kita untuk memposting barang dagangan kita. Nah, dari itu kita juga bisa seiring berjalannya waktu kita bisa belajar sehingga kita bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Tapi Bu, kalau saya berjualan secara offline, apakah media sosial juga perlu, Bu? Oke, hal itu tak perlu karena antara offline dengan offline kita bisa saling melengkapi. Misalnya kita bisa melakukan promosi di media sosial yang hanya mengkhususkan buat pembeli yang datang ke toko gitu misalnya. Jadi pembeli ini akan datang ke toko kita untuk membeli barang kita. Kan seperti itu jangkauannya lebih luas lagi. Tapi, Bu, gimana cara agar orang itu tetap tertarik datang ke pasar ini? Kita kan juga harus bersaing dengan toko-toko besar di luar sana. Nah, ini pertanyaan bagus ya Ibu. Nah, selain kita melakukan promosi di media sosial, kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Kita bisa dengan memberikan pelayanan yang ramah, sehingga pelanggan itu tertarik karena pelayanan kita kan sudah baik dipandang oleh pembeli kita. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya akan mencoba menggunakan media sosial untuk promosi. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Semoga sesi diskusi kita kali ini dapat meningkatkan kualitas penjualan Bapak Ibu semuanya, terutama di bidang pemasaran atau marketing. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Semoga sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu, saya ingin tahu bagaimana caranya agar pelanggan puas dengan pelayanan kita. Saya setuju dengan pertanyaan yang diberikan. Izin menanggapi, di sini saya juga izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa memperhatikan kebutuhan pelanggan dengan baik, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menjawab pelayanan penjualan yang baik adalah kunci untuk membuat pelanggan puas. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang tepat. Dan memberikan pelayanan yang ramah dapat membuat pelanggan merasa dihargai dan puas. Dan untuk pertanyaan kedua tadi, salah satu caranya adalah menanyakan kebutuhan pelanggan secara langsung. Kita juga bisa memperhatikan perilaku dan kebiasaan pelanggan
Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Bu Dari. Mungkin pembahasan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari pembahasan kita pada hari ini, apakah ada dari Bapak dan Ibu yang memberikan pertanyaannya atau pengalamannya? Silakan. Izin Bu, saya ingin tahu bagaimana caranya agar pendapatan kita itu bisa meningkat secara signifikan. Saya setuju dengan pertanyaan yang diajukan Bu. Kami sudah berusaha, tapi pendapatan belum ada perubahan yang besar. Izin menanggapi Bu, saya juga ingin bertanya bagaimana cara kita untuk memaksimalkan peluang agar pendapatan bisa lebih meningkat tanpa harus menambah beban kerja yang benar. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Di sini saya akan menjawab ya. Jadi ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan pendapatan. Yang pertama yaitu menyusun harga yang tepat. Di sini kita jangan terlalu rendah dan terlalu tinggi, sesuaikan dengan kualitas dan pasar yang ada, yaitu dari pasarnya. Dan yang kedua yaitu ada memperluas pasar. Di sini kita bisa mempromosikan pemasaran kita menggunakan teknologi seperti memposting produk-produk kita di Instagram atau TikTok. Nah selanjutnya itu ada menawarkan produk tambahan. Jika ada pelanggan yang membeli barang, tawarkan produk lain yang mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita harus aktif dalam mencari peluang baru ya Bu. Nah betul sekali. Selain itu kita harus juga menjaga loyalitas pelanggan. Ini sangat penting ya Ibu dan Bapak-bapak semuanya, karena pelanggan yang puas bisa menjadi pelanggan tetap. Dan itu menjadi kemungkinan mereka untuk datang kembali ke toko kita. Baik Bu, terima kasih Bu, kami sudah memahami. Kami akan mencoba meningkatkan pendapatan kami dengan saran yang diberikan. Baiklah, sama-sama Ibu-ibu dan Bapak semuanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Izin Bu, saya ingin tahu bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan pedagang lain di pasar ini. Nah, pertanyaan bagus. Persaingan pasar memang sangat ketat, tapi kita bisa melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan bersaing kita. Salah satunya, caranya adalah dengan memberikan produk atau jasa dari orang lain. Oke, saya setuju. Saya juga berpikir bahwa kita harus memperhatikan kualitas produk dan harga yang kompetitif. Benar sekali, kualitas produk dan harga yang kompetitif sangat penting dalam persaingan di pasar. Kita juga bisa memperhatikan pelayanan yang baik dan membangun hubungan yang baik dengan sesama pedagang. Bagaimana caranya agar kita bisa membedakan produk atau jasa kita dari yang lain, Bu? Salah satu caranya adalah dengan melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan pelanggan. Kita juga bisa memperkenalkan suatu produk atau jasa yang unik dan berbeda dari yang jenis lainnya. Baik Bu, saya sudah memahaminya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Semoga materi hari ini dapat kita pahami bersama-sama. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian praktek bimbingan kelompok dari kami. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.